أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di negeri kita ini paling rame itu daftar jadi PNS. CPNS itu calon PNS, subhanallah jemaah. Kemarin ana juga melihat di kantor polisi itu banyak perempuan laki pada motokopi. Anak ngapain mereka ini? Oh, mereka sedang ngambil apa? Masya Allah. Siapa yang kemarin ngambil SKCK? Antum. Udah daftar kerja? Udah diterima? Masih belum pasti diterima ya? Nggak apa-apa, anak kasih hadiah buat antum. Nah, ini jelas nyampe sama antum. Itu mudah-mudahan rezeki antum itu. SKCK ngurus itu karena persyaratan oke. Sebagian orang persyaratan lengkap ditolak. Terus gimana Ustadz ya? Anak harus seperti apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di sana rezeki antum, bukan di tempat kerja antum. Nih, ada seorang syekh bercerita tentang sebuah sekolahan, madrasah. Madrasah, tahu-tahu kepala sekolahnya ganti. Ketika kepala sekolahnya ganti yang baru, mensyaratkan semua pekerja ini dulu jemaah itu harus tanda tangan absen, kapan datang, kapan pulang, tanda tangan. Subhanallah, tukang kebunnya, tukang kebun, tukang bersih-bersih itu nggak pernah tanda tangan. Dipanggillah sama kepala sekolahnya. Kamu kenapa kok nolak peraturan yang baru? Suruh tanda tangan. Kata dia, nggak, mohon maaf, saya nggak bisa nulis memang. Buta huruf dia. Marah kepala sekolahnya. Gimana di sebuah sekolahan ada pekerja yang nggak bisa baca dan nulis? Kata dia. Kamu keluar. Dia ngomong, Pak, kerjaan saya nggak ada hubungan sama baca nulis. Kata dia, kerjaan saya nggak ada hubungannya dengan itu. Dan bertahun-tahun saya kerjakan tugas saya dengan baik, nggak ada komplain. Bisa jadi kok bisa baca nulis, baca WA, baca apa, nggak kerja dia aja. Ya antum lihat, dengan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia kerja terus coba. Tapi tetap kepala sekolahnya nggak mungkin di sekolahan seperti ini yang ngajarkan ilmu ada pekerja yang nggak baca, bisa nulis. Sudah, kamu dipecat. Ya Allah, dia merengek, gimana saya ini kan udah bertahun-tahun kerja di sini, punya istri, punya anak. Katanya nggak mungkin, kata dia, sekolah ada pegawai, kata engkau sudah pecat sudah. Subhanallah. Keluar dia di sekolah itu nangis ya. Orang ini sampailah ke sebuah restoran makanan apa ya, akalat sya'biyah, makanan desa aja. makanan khas sebuah kota tersebut. Dia mengadu kepada pemilik restoran, dan restoran ini terkenal, restoran paling enak lah untuk makanan itu. Dia mengadu, kesianlah si pemilik restoran. Udah, kamu kerja di sini, nggak punya ilmu apa-apa dia. Udah dikerjain, diajarin ya cara masak ini itu sampai pinter masak, bukan pinter baca, pinter nulis ya mah. Tetap nggak bisa baca, nggak bisa nulis dia pinter masak sudah, sampai akhirnya bosnya meninggal dunia. Ketika bosnya meninggal dunia, ternyata anak-anaknya itu nggak ada yang mau melanjutkan pekerjaan bapaknya. Anaknya itu udah punya usaha lain ya sudah, tutup. Ketika tutup, dia buka usaha itu rame, dia buka karena dia punya ilmunya. Sampai dia punya uang banyak, ya sudah, urusannya kalau uang banyak urusannya sama bank. Mau nyimpen duitnya di sana dia. Ke sana urusan. Ini cerita banyak terjadi di masyarakat.
versinya berbeda-beda tapi berulang terus supaya antum yakin sama rezeki dari Allah SWT. Akhirnya dia ketika sudah ke bank mau naruh uang ditanyain, silakan tanda tangan di sini, kata dia anak nggak bisa tanda tangan, kata dia. Kamu nggak bisa tanda tangan? Ya, saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya Allah, kata dia, kamu sukses kaya raya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana kalau kamu bisa baca dan nulis? Jadi tukang kebun. Kalau anda bisa baca bisa nulis, jadi tukang kebun dulu. Dulu dia dikeluarkan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di sini seorang muslim harus husnudzon sama Allah. Ketika antum di PHK, ketika antum daftar kerja di tempat ini ditolak, nggak diterima, mungkin antum memang harus usaha sendiri. Dan antum kalau lihat jamaah, orang-orang yang kaya raya itu hampir tidak ada yang pegawai. Kalau pegawai kaya raya dicurigai. Iya, yang kaya pengusaha. Karena kalau pegawai antum tahu ya udah makan gaji antum. Makan gaji yang halal gajinya 5 juta, ada ceperannya 10 juta haram. Kadangkala seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadunna bi ma syaa, hendaklah dia berprasangka kepadaku, terserah dia. Maka kita harus berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala.